dari mana datangnya ada seorang kakek tua berpakaian layaknya pengemis dan menggunakan tongkat. Kami benar-benar kaget nih. Kalian tidak bisa melanjutkan perjalanan malam ini. Penghuni di sini marah pada teman kalian. Ucap kakek tua itu tiba-tiba. Ketemu lagi di Vena Backpacker. Kali ini kita masih sama di segmen cerpen, cerita pendakian. Cerpen kali ini kita akan membawakan sebuah cerita mistis pendakian yang terjadi di salah satu gunung, tepatnya di perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dimana lagi kalau bukan di Gunung Lawu. Nah, cerita ini dialami pada tahun 2011 nih. Ceritanya ini mereka tuh kayak double date gitu, tapi double date-nya tuh lain daripada yang lain. Karena double date-nya ini mendaki gunung. Nah, apalagi gunungnya Gunung Lawu nih. Kayaknya seru banget nih buat kita ceritain. Gak usah lama-lama, yuk kita mulai ceritanya. Gunung ini punya sejuta keindahan yang pasti membuat kalian terpesona, kata Bono di tengah perjalanan kami. Baguslah, sahut Intan. Sementara yang lain sibuk dengan handphone masing-masing. Kami di sini terdiri dari 6 orang. Ani, Intan, Ayu, Putri, Zainal, dan Bono. Cewek-cewek berempat. Di sini adalah teman satu kos. Sementara Zainal dan Bono adalah pacar dari Putri dan Ayu. Rombongan ini sepakat akan berlibur ke puncak Hargodumilah di salah satu gunung tertinggi di Pulau Jawa, yaitu Gunung Lawu. Kita istirahat di sini, sholat terus makan biar kuat di perjalanan nanti. Perintah si Bono setelah rombongan sampai di salah satu warung dekat pintu gerbang jalur pendakian. Oke, nanti kita berangkat jam berapa? Tanya si Zainal. Jam 8. Masih ada waktu cukup buat istirahat, ucap Bono pada kami yang nampak kelelahan. Setelah perjalanan kurang lebih 2 jam dari kota kami, jam 7:50, Bono sudah meminta kami untuk bersiap-siap memulai pendakian. Bono juga sudah registrasi di pos pendakian agar nama-nama rombongan terdata jika nauzubillah terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Tibalah saatnya memulai perjalanan malam kami. Jaga jarak untuk selalu berdekatan agar tidak ketinggalan rombongan. Jaga sikap dan berkata selama di perjalanan ya, ujar Bono menasihati kami. Bono memang cowok baik yang mengayomi. Beruntung sekali Ayu memiliki pacar seperti dia. Dia jualah yang punya ide mengajak kami liburan ke sini karena sudah pernah beberapa kali mendaki ke gunung. Alhamdulillah, hingga tiba di pos 1 yang jalurnya masih bisa dikatakan landai, tidak ada hal mistis seperti yang si Ani khawatirkan. Deretan pohon pinus dan pohon cemara tidak seseram yang dipikirkan. Mungkin saya saja yang terlalu penakut, kata si Ani. Kita beristirahat di sini sebentar saja, karena jalur ke pos 2 juga masih belum berat, ucap si Bono menenangkan. Bon, saya kebelet pipis nih, gimana dong? Tanya Putri. Kamu sih kebanyakan minum es dari tadi Put. Gini nih jadinya, gerutu Intan dengan logat Betawinya yang khas. Zainal antar Putri ke samping pohon itu. Buang air di sana, tapi jangan lupa minta izin dulu, khawatir ada makhluk tak kasat mata di dekat situ. Perintah Bono sambil menunjuk ke arah bawah cemara yang tidak terlalu tinggi. Sekitar 15 menit, Putri buang air kecil di antara Zainal. Waktu yang cukup lama untuk sekadar buang air kecil. Jarak kami dengan mereka hanya 5 meteran saja. Cuma tidak enak jika harus mengarahkan cahaya senter untuk mengetahui keberadaan mereka nih. Duh, lama banget. Cuma pipis aja, gerutu Intan pada Putri dan Zainal sekembalinya mereka bergabung dengan rombongan. Masih ribet yang buka celana nih. Maaf, jawab Putri. Sudahlah, nggak usah dikeributkan. Ayo kita lanjutkan perjalanan, ucap Bono sambil membetulkan posisi tas ranselnya.
teriak Putri tiba-tiba dalam perjalanan kami menuju ke pos 2. Wajahnya memerah, matanya melotot. Astagfirullah Putri, kamu kenapa Put? Tanya Intan sambil memegang lengan kanan Putri. Kamu jahat, ucap Putri sambil menunjuk ke arah Zainal. Bono yang menyadari kalau Putri kesurupan langsung mengambil segenggam garam dari tasnya dan membacakan doa-doa. Kemudian dia sapukan garam tadi ke wajah Putri. Putri tidak sadarkan diri beberapa menit. Setelah siuman, saya memberinya minum agar dia tenang. Makanya kalau jalan jangan ngelamun, apalagi kalau kondisi kayak sekarang, ucap Ayu. Memangnya saya kenapa? Apa yang terjadi? Kenapa kita berhenti di sini? Tanya Putri bertubi-tubi. Tidak ada apa-apa Put, setelah ini teman-teman saling mengobrol ya, biar pikiran kita tidak kosong, ucap Bono seketika sebelum ada yang menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya pada si Putri. Dalam perjalanan menuju pos 2 terhitung 3 kali Putri kesurupan dan 3 kali pula si Bono menyembuhkan. Puncaknya adalah kesurupan yang keempat kalinya. Putri menendang-nendang dan meronta seolah ingin lari dari peganganku dan teman-teman cewek lainnya. Astagfirullahaladzim. Tak henti-hentinya kami beristighfar dan membaca doa-doa. Namun kali ini Putri tak kunjung sadar. Kalian mengotori wilayah ini, bentak Putri sambil menendang Zainal dengan ekspresi marah. Bono yang menyadari ada hal yang tidak beres di sini, kemudian menginterogasi Zainal. Ya pada akhirnya Zainal mengaku sedari di warung peristirahatan dia dan Putri sesekali curi-curi kesempatan untuk bermesraan. Dan yang paling fatal, mereka melakukan saat Putri minta diantar buang air kecil di pos 1. Wah, sakit nih orang. Dasar bejat kalian, tidak tahu tempat. Pantas saja tadi kalian lama banget pipisnya, bentak Ayu pada Zainal. Saya pun terpancing emosi hingga ikut membentak. Kalian tidak tahu diri, apa tidak bisa menahan diri? Cuma semalam aja. Zainal diam saja tanpa sepatah kata pun. Sementara Bono masih berusaha mengembalikan kesadaran si Putri ini. Selang beberapa lama, entah dari mana datangnya, ada seorang kakek tua berpakaian layaknya pengemis dan menggunakan tongkat. Kami benar-benar kaget nih. Kalian tidak bisa melanjutkan perjalanan malam ini. Penghuni di sini marah pada teman kalian, ucap kakek tua itu tiba-tiba. Kalau kalian memaksa melanjutkan perjalanan, ada bahaya lebih besar dari sekarang. Yang merasuki tubuh teman kalian ini masih prajuritnya saja. Lanjut si kakek menasihati kami. Kakek siapa? Tanya Intan dengan nada gugup dan takut. Saya pedagang di puncak, nak. Kakek mau kembali untuk mengambil barang dagangan, jawab kakek tersebut. Kakek berjalan mendekati Putri dan mengelus dahinya sambil membaca doa-doa. Beberapa saat, Putri tersadar dengan kondisi lemah, namun masih cukup mampu untuk berdiri. Dengan sigap, aku, Ayu, dan Intan membopongnya untuk putar balik menuju tempat peristirahatan di gerbang pendakian. Kenapa kita balik? Tanya Putri dengan nada pelan. Kondisimu lebih penting, Put. Kita tidak bisa melanjutkan perjalanan, ucapku. Ada rasa iba pada Putri. Karena bagaimanapun, dia teman kami. Dia korban di sini. Korban kecerobohan Zainal yang seharusnya melindungi, malah mencari kesempatan untuk bermesraan. Perjalanan kembali terasa lebih cepat dari perjalanan berangkat tadi. Putri langsung istirahat di salah satu warung. Sementara Bono sibuk menelepon ke nelayan untuk menjemput kami dengan mobil. Dia memutuskan untuk membawa kami pulang malam itu juga. Karena khawatir masih ada makhluk tak kasat mata yang tidak suka dengan keberadaan kami di sana. Satu hal yang menjadi misteri lagi adalah si kakek yang menasihati dan menyembuhkan Putri dari kesurupan terparahnya itu. Si kakek hilang entah kemana. Padahal setelah menyembuhkan Putri, dia berpamitan berangkat pulang duluan. Kami yang mengikuti dari belakangnya dengan jarak beberapa meter saja, tiba-tiba kehilangan sosok si kakek tersebut. Mustahil dia lewat jalan lain, karena jalur pendakian hanya itu saja. Kalaupun lewat jalur lain,
pasti cahaya senternya tetap kelihatan. Entahlah, wallahu alam. Akhir cerita, liburan yang seharusnya dipenuhi dengan foto-foto keindahan puncak gunung yang akan mengisi timeline sosial media malah berakhir dengan kisah misteri karena ulah teman kami. Mungkin suatu saat nanti kami akan kembali ke sana dengan teman-teman yang lebih bisa menjaga diri. Nah, itu tadi adalah salah satu kejadian mistis yang dialami sama 6 orang nih. Nah, ada 2 pasangan, yang satu masih bisa menjaga sikap ketika singgah di tempat yang baru. Dan yang satu lagi ada pasangan yang tidak bisa menjaga diri dan berujung dengan kesurupan. Apa kira-kira hikmah yang bisa kita ambil nih dari kisah ini? Tulis di kolom komentar ya. Nah, sekian dulu nih Vena segmen cerpen kali ini. Kalau kalian merasa ada sesuatu hal yang pengen diungkapkan, apalagi cerita-cerita kalian di gunung, boleh banget dikirimin cerita kalian ke email kita atau ke Instagram kita. Oke, sekian cerpen episode kali ini. Jangan kemana-mana dan selalu ngikutin konten-konten kita selanjutnya. Terima kasih. Dadah.